Untuk melanjutkan eksperimen kita yang berikutnya, yaitu tentang medan magnet, kita harus tahu dulu pengertian medan magnet itu dan bagaimana cara menghitung medan magnet. Nah, medan magnet merupakan suatu ruang yang ada di sekitar magnet di mana gaya tarik dan tolaknya itu dirasakan oleh magnet lain, dan pada umumnya ini medan magnet ada di sekitar kutub-kutubnya. Luas, medan magnet ini merupakan suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik. Medan magnet di mana pada magnet batang ini punya kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, flux ini atau lingkaran ini merupakan daerah medan magnet. Nah, bentuk-bentuk medan magnet itu ada 3 bentuk yang akan saya jelaskan, yaitu medan magnet pada kawat lurus, pada solenoida, dan juga pada magnet batang. Nah, jika sebuah kawat dialiri arus, maka di sekitarnya akan muncul medan magnet. Seperti ini, bentuk lingkaran. Nah, misal pada kompas, hal itu dibuktikan dengan menyimpangnya jarum kompas itu didekatkan dengan kawat yang sudah dialiri arus. Nah, karena menyimpangnya jarum kompas sebab dialiri arus, maka disitulah ada medan magnet. Misal, yang pertama, kita butuh 2 buah baterai, yaitu kawat tembaga, dan yang ketiga yaitu kompas. Untuk percobaan pertama, kita akan mengarahkan kabel ini tanpa baterai tadi. Apakah terjadi perubahan jika tidak dialiri oleh daya baterai ini? Nah, gini. Ternyata tidak ada pengaruhnya karena kawat ini tidak dialiri arus listrik. Untuk percobaan yang kedua, kita akan mengalirkan arus pada baterai ini, arus listriknya melalui kawat ini. Apakah terjadi medan magnet pada satu buah baterai? Nah, sini. Nah, ternyata ada arus listrik yang menyebabkan munculnya medan magnet pada kompas ini. Nah, seperti ini. Semakin kuat arus listrik menunjukkan bahwa medan magnet ini akan lebih besar muncul di daerah kompas. Nah, untuk percobaan yang ketiga, yaitu mengalirkan arus listrik dengan 2 buah baterai ini, yang nantinya akan menunjukkan kuatnya medan magnet pada kompas. Seperti ini, kita lihat. Perlu diingat, menyambungkan kutub antar kutub harus kutub negatif dengan kutub positif, karena juga berbahaya jika nantinya salah. Seperti ini. Nah, kita lihat. Ternyata perubahannya sangat cepat sekali karena 2 buah baterai ini arus listriknya sangat kuat, sehingga medan magnet yang muncul pada kompas begitu cepat dan begitu besar. Seperti ini. Tadi arah jarum kompas ini lurus, sekarang sudah belok berapa kali. Nah, ini menunjukkan bahwa kuat arus listrik akan menyebabkan medan magnet
menjadi besar, sehingga tergantung pada kuat arus listrik, medan magnet itu akan muncul secara besar atau cepat. Nah, misal nantinya di soal kalian diminta untuk menentukan arah arus. Nah, kita akan mengerjakannya menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jempol ini merupakan arah arus, sedangkan 4 jari ini merupakan medan magnet. Sedangkan bila nantinya seperti ini, arah arusnya seperti ini jempolnya menunjukkan arah arusnya ke bawah, sedangkan 4 jari ini berarti keluar ke kiri. Itu untuk menunjukkan arah arus pada medan magnet. Pada kawat lurus, ini merupakan rumusnya. Nah, B ini merupakan sebuah titik di mana satuannya adalah Tesla. I merupakan arus listrik, satuannya adalah ampere. Nah, ini permeabilitas merupakan ketentuannya yaitu 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, A ini merupakan jarak titik ke kawat. Nah, misalnya di sini ada contoh soal. Seutas kawat dialiri arus di mana I-nya atau kuat arus listriknya sama dengan 2 ampere. Nah, ini merupakan soalnya. Misal di sini soalnya tentukan kuat medan magnet pada titik P. Nah, kita jawab. Kita misalkan titik P ini BP seperti ini. Masukkan rumusnya, permeabilitas kali I per 2P kali A. Nah, permeabilitas ini sudah ketentuan, kita masukkan 4 kali 10 min 7, I-nya sama dengan 2 ampere. Nah, maaf, ada kesalahan teknis. 2pi dikali jarak titik A ke P ini 2 meter. Nah, kita coret di sini sama dengan 2. Ini juga dicoret, berarti 2 dikali 10 min 7 T. Satuannya adalah Tesla. Nah, yang B, tentukan arah medan magnet di titik P. Kita jawab, di mana harus menggunakan kaidah tangan kanan di sini. Berarti di sini arah arusnya keluar. Nah, untuk yang pertanyaan yang C, mulai deh. Enggak mak sakit. Pertanyaan, tentukan kuat medan magnet di titik P. Nah, kita jawab di sini. Kita umpamakan kuat medan magnet titik P, BP sama dengan permeabilitas dikali I kuat arus per 2pi dan dikali A jarak titik ke kawat sama dengan 4 kali 10 min 7. Ini merupakan permeabilitas, sudah ketentuan, dan dikali I sama dengan 2 per 2pi dikali 2. Nah, ini dicoret. Ini hasilnya ini 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini sama ini dicoret. Nah, 1 berarti
2 dikali 10 min 7, satuannya adalah Tesla. Nah, yang B, tentukan arah medan magnet di titik P. Berarti di sini ya. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana jempol? Ini di jempol dan ini 4 jari. Berarti arah arusnya seperti ini, keluar bidang. Nah, untuk soal berikutnya C, ini jawab sama seperti yang tadi, cuma ini menentukan titik di titik Q. Berarti kita umpamakan dengan BQ sama dengan permeabilitas kali I per 2pi dikali A. 4 dikali 10 min 7. Arus listriknya sama dengan 2 per 2pi dikali jarak titik kawat ini ke Q sama dengan 1. Berarti ini coret sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali 10 min 7 Tesla. Sedangkan untuk soal berikutnya yang D, arah arus di titik P, berarti di titik Q, di titik Q seperti ini. Kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan, berarti arah arusnya masuk bidang seperti ini. Ini untuk rumus menentukan medan magnet pada kawat lurus. Yang kedua yaitu medan magnet pada magnet batang. Kita tahu bahwa pada magnet batang ini mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, di sini medan magnetnya keluar dari kutub utara dan juga masuk ke kutub selatan. Ini penjelasan dari medan magnet pada sebuah medan magnet pada batang pada solenoida. Nah, solenoida ini merupakan sebuah kumparan yang biasanya selongsong yang dililitkan oleh kawat sehingga membentuk sebuah tabung yang terbentuk dari lilitan kawat. Pada solenoida ini akan muncul jika solenoida ini kita aliri arus. Nah, hampir sama dengan magnet batang, medan magnetnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, ini untuk menghitung medan magnet pada solenoida, rumusnya yaitu B pusat sama dengan permeabilitas dikali I dikali N per L, di mana I merupakan arus listrik dan N besar, banyak lilitan dibagi panjang solenoida, dan sama dengan permeabilitas dikali I kecil dikali I dan dikali N kecil. Nah, N kecil ini merupakan kecepatan pada lilitan. Nah, jika ditanyakan ujung dari solenoida ini, berarti rumusnya sama dengan B pusat setengahnya. Pada solenoida ini rumusnya adalah B pusat dibagi 2. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mewakilkan kelompok saya tentang eksperimen kemagnetan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga ada kesalahan yang sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.